ini tahu nggak? Apa? Ya berarti nggak tahu sampai tanya apa gitu. Orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Tahu nggak nih? Orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Saya ulangi lagi, orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Bukan turis orang NU itu. Paham sampean? Dulu sampai dengan namanya Ashari, M-Top yang ngebom di Indonesia. Orang mana? Bukan orang Indonesia. Bisa dipahami lah sedikit kalau ngebom Indonesia. Karena dia bukan orang Indonesia. Tapi kalau ada orang Indonesia mau ngebom Indonesia, itu otaknya miring itu. Jelas ya apa yang disampaikan oleh Gus Mus, di mana kita tidak tahu ini ceramah kapan dan tempatnya di mana beliau melakukan ceramah. Tetapi saya kira dari pernyataan beliau itu menegaskan tentang siapa sih sebenarnya orang-orang NU itu. Jadi orang-orang NU itu adalah jelas orang Indonesia, bukan turis atau pendatang. Itu penegasan beliau. Lalu bagaimana dengan orang Indonesia yang ada di luar negeri? Apakah dia bisa menjadi pengurus NU? Ya tentu bisa, makanya ada PCNU luar negeri. Dan saya kira penyampaian Gus Mus ini menjadi hal yang patut untuk kita sama-sama yakini bahwa sesungguhnya memang Nahdien itu diperuntukkan bukan untuk orang-orang dari luar. Ya sebutlah misalnya orang-orang Yaman hari ini yang ada di Indonesia ya, atau biasa disebut dengan Kelambak Lawi. Itu kan banyak juga yang masuk di Nahdlatul Ulama. Sehingga apa yang terjadi? Banyak kemudian pengurus Nahdlatul Ulama, terutama ya dari kalangan Kelambak Lawi ini, hanya kebiasaan-kebiasaan saja yang sama. Misalnya kayak maulidan, yasinan, tahlilan. Tetapi gironya lain. Cara berpikir terkait soal pemihakan-pemihakannya, mereka lain dari yang lain. Contohnya misalnya Pak Rizik Sihab merasa beraswaja Nahdien, merasa NU. Ya karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang-orang NU dia juga lakukan. Tapi tindakan-tindakannya jauh beda dari tindakan-tindakan orang-orang NU, terutama dalam konteks pemihakan terhadap bangsa dan negara. Jadi dalam perspektif melihat negara itu pasti lain. Belum lagi misalnya baru-baru ini ceramah Bahar Smaik yang menyindir Kang Deddy Mulyadi, dianggapnya Kang Deddy Mulyadi itu musyrik. Karena Kang Deddy sangat mencintai yang namanya kebudayaan Nusantara. Nah salah satunya itu juga mereka banyak yang sama sekali tidak mau menerima kebudayaan kita, dianggapnya perilaku-perilaku kultural masyarakat Islam di Indonesia ini atau yang kita kenal dengan Islam Nusantara. Itu bagi mereka itu musyrik. Jadi memang sangat membanggakan kalau kemudian orang-orang dari luar, ya notabene-nya mereka adalah pendatang di negeri ini, lalu menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Itu menjadi persoalan tersendiri sebenarnya. Dan apa yang terjadi sahabat-sahabat sekalian, inilah efeknya hari ini. Banyak orang yang merasa Nahdien, tetapi secara tidak langsung melakukan caci maki terhadap kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Ya sangat disayangkan lah. Dan anehnya juga karena orang-orang dari kalangan mereka yang sudah terlanjur masuk menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, bukannya memberikan teguran terhadap kalangan Kelambak Lawi yang lain yang tidak masuk menjadi pengurus NU, tapi kerjanya menghujat Nahdlatul Ulama, menghujat orang-orang
Nahdien atau kiai-kiai kita, dan bahkan mereka menempatkan diri sebagai musuh bagi negara. Yang saya sampaikan ini adalah fakta-fakta konkret yang terjadi selama ini. Contohnya misalnya seorang Rizik Sihab yang pernah mengatai Gus Dur tidak saja buta hatinya, tapi tidak saja buta matanya, tapi juga buta hatinya. Kalau dia betul-betul wironya Nahdien sejati, orang yang memiliki paham aswaja adalah Nahdiyah, maka kata-kata itu tidak akan mungkin keluar dari congornya. Sama misalnya apa yang dilakukan Bahar Smaik baru-baru ini. Ketika dia ceramah di Jawa Barat, itu kan di luar daripada konteks Nahdien ya. Kalau kita mendengar apa yang dia ceramahkan, karena selalu melakukan provokasi dan tidak main-main, karena kemudian budaya Nusantara yang dia koreksi, dianggapnya bahwa orang yang melakukan atau menguatkan nilai-nilai kebudayaan itu adalah orang musyrik. Nah, coba bisa dibayangkan itu rusaknya memang kalau bukan orang Indonesia yang masuk di Nahdien. Tentunya Bahar Smith ini tidak masuk menjadi pengurus, hanya mungkin ngaku-ngaku sebagai warga Nahdlatul Ulama ya, karena itu tadi ada beberapa hal yang dia lakukan sama dengan orang-orang Nahdien, misalnya maulidan, tausiah, tahlilan. Oleh karena itu saya kira ceramah Kiai Haji Mustafa Bisri ini, Abah Yai, ini menjadi finalisasi tentang bagaimana Nahdlatul Ulama ke depan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Abah Lutfi misalnya baru-baru ini dengan melakukan perlawanan terhadap PBNU atas kepengurusan Jatman yang sudah berakhir, itu juga mencerminkan betapa memang sealim apapun juga orang, kalau bukan orang asli ya Indonesia ya, pasti dia tidak mampu menempatkan diri layaknya sebagai orang Nahdien. Karena kalau orang Nahdien, ketika satu keputusan sudah dikeluarkan oleh PBNU, maka otomatis dia akan manut. Tidak akan mungkin dia mengambil kebijakan-kebijakan di luar daripada konteks yang menjadi keputusan Nahdlatul Ulama, dalam hal ini struktur PBNU. Dan banyak juga contoh-contoh yang lain. Misalnya bagaimana kemudian dia mengaku Nahdien kalau melakukan pemalsuan makam, melakukan pemalsuan sisilah, di mana pahlawan-pahlawan Nusantara dia baklawikan, tokoh-tokoh yang hebat-hebat diklaim sebagai baklawi. Nah, ini kan jelas sekali bahwa ini bukanlah perilaku orang Nahdien. Dan hal ini berulang secara terus-menerus. Oleh karena itu memang ke depan saya kira memang perlu diperhatikan ini, agar sekiranya dalam struktur kepengurusan Nahdien itu betul-betul ditapis dengan baik orang-orangnya yang bisa bergabung di situ. Dan efek dari ini semua, karena mereka merasa Nahdien, ya banyak juga orang-orang NU yang kemudian ikut-ikutan berperilaku dan bertindak seperti mereka. Sebutlah misalnya hari ini yang menyatakan dirinya sebagai NU garis lurus, kelompoknya Kiai Idrus Ramli CS ya. Coba sahabat-sahabat lihat sendiri, itu karena efek dari salah bergaul ya, boleh jadi karena ketaksimannya terhadap para habaib ini yang dianggapnya oleh mereka sebagai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau boleh jadi juga ini ada hubungan simbiosis, saling membutuhkan dan saling menguntungkan satu sama lain, sehingga betapapun dia merasa NU, tetapi itu tadi gironya lain, beda dengan yang betul-betul NU sejati, yang betul-betul orang yang lahir dan besar dari nilai-nilai kultural di Indonesia. Dan ini menjadi fakta yang sangat luar biasa saya kira, yang harus di blow up ke publik, dan mudah-mudahan saja ini menjadi pelajaran buat kita semua untuk jangka panjang ke depan demi Nahdlatul Ulama, demi bangsa Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.